лицу. Halo semuanya, nama gue Raditya Dika. Enggak, nama gue bukan Raditya Dika. Nama gue Indra dan welcome to our very first review video. Kali ini gue mau review sepatu basket Nike Cosmic Unity. Sepatu non-signature yang dipakai sama Anthony Davis. Jadi sepatu ini diciptakan untuk rekomendasi gaya bermainnya Anthony Davis yang sebenarnya big man tapi suka bermain kayak guard. Sepatu ini diciptakan untuk orang yang suka cutting dan dribbling menurut gue, karena untuk cushionnya untuk big man itu kurang empuk lah ya istilahnya dan kurang stabil. Tapi court feel-nya itu 8/10 lah, 8/10. Tadinya gue pikir 10/10, terus gue cobain sepatu Kyrie baru dan itu baru 10/10 karena kayaknya kalau pakai sepatu Kyrie itu kerikil di bawah kaki lo aja kerasa tuh kayaknya. Harganya di 2,2 juta barunya, jadi ini seharga Kevin Durant Signature Shoes yang baru. Dan kalau misalnya di Under Armour dia seharga sepatunya Joel Embiid, sedikit di bawahnya sepatu Stephen Curry. Di Nike sendiri selain Kevin Durant dia sedikit di atas sepatu Kyrie Irving. Kyrie Irving tuh 1,8 jutaan. Sepatu ini diciptakan untuk Anthony Davis, dipakai Anthony Davis sebelum dia dapat signature shoes-nya, karena sampai sekarang belum ada tuh kan ya. Dan gue punya teori Anthony Davis itu cedera gara-gara sepatu ini juga. Karena dengan badannya, posturnya yang 7 kaki lebih dan beratnya segitu, sedikit aneh rasanya dia pakai sepatu yang cushionnya cuma segini dan low juga ya cutnya, uppernya. Tapi gue pernah dengar cerita di mana Anthony Davis tuh waktu SMA dia sukanya mainnya posisi guard 1, jadi dia suka main pegang bola tuh jadi point guard. Lalu karena dia tinggi banget, makin lama dia makin ke posisi 4 dan posisi 5. Mungkin dia semenjak karena awal-awal waktu main basket sukanya pakai sepatu guard, makanya sampai sekarang dia minta ke Nike dibikinin sepatu yang court feel-nya dapat banget kali ya. Atlet lain gue belum tahu ada yang pakai sepatu ini selain Anthony Davis. Kalau misalnya ada yang tahu boleh kasih tahu di komen di bawah. Dan sepatu ini untuk cushioning-nya dia pakai teknologi full strobel kayak Kevin Durant yang baru. Jadi zoom strobelnya yang katanya empuk banget itu full dari ujung heel sampai ke ujung jari kaki kalian. Dan teknologi lain yang mau dijual, yang mau dipromosikan nama sepatu ini adalah recycled materials. Jadi Nike bilang sepatu ini ada berapa persennya dari beratnya itu diciptakan dari bahan recycled. Dan bisa dilihat sendiri dari gaya-gaya desainnya. Ini checklistnya, terus di bawah uppernya, di lapisan kedua uppernya kelihatan kayak pakai benang-benang bekas warnanya yang kuning, biru, ungu, itu beneran kelihatan kayak baju compang-camping atau jahitan-jahitannya baju Cinderella. Gue sih cukup suka sama colorway yang ini ya. Colorway yang lain itu ada yang warna pink yang baru keluar, ada yang hitam neon yang pertama kali banget keluar. Tapi menurut gue ini mengingatkan gue sama sepatunya siapa tuh? Air Max yang dari Back to the Future. Jadi gue beli yang ini karena menurut gue ini yang paling bagus sampai sekarang. Traction patternnya sepatu ini pakai herringbone pattern. Ini tuh ujung heel sampai ujung jari kaki patternnya sama ya, bisa dilihat. Nggak ada perbedaan di zona-zona tertentu. Ini tuh sedikit kuno sebenarnya teknologinya, karena sepatu-sepatu sekarang biasanya di zona-zona kaki tertentu dia patternnya beda-beda. Kayak misalnya di bawah jempol kaki itu patternnya suka beda-beda. Intinya karena teorinya adalah setiap gerakan dan setiap posisi butuh traction yang beda-beda. Uppernya awalnya keras banget, walaupun kelihatannya kayak mesh begini, awalnya tuh keras banget waktu pertama kali dipakai, kaku banget. Tapi setelah 4-5 kali pakai dia mulai broken in, jadi bisa menyesuaikan sama kaki, jadi udah nggak sakit. Awal-awal tuh dipakai forefoot lu kayak nggak bisa gerak aja sama sekali, jadi setiap dipakai cutting tuh sakit banget ya. Karena kaki gua sedikit lebar, pertama kali juga sedikit lecet di daerah kelingking kaki gua. Tapi untuk catatan kaki gua tuh lebar dan gua pakai sepatu ini true to size, gua di 43 atau US 9,5. Untuk tractionnya ini oke dipakai indoor. Kalau untuk indoor ya walaupun traction patternnya sama nih dan udah kuno, gue kasih 8/10 lah ya, karena gue nggak pernah kepleset sama sekali pakai sepatu ini.
Walaupun lapangan indoor yang gue suka main tuh sedikit berdebu, dan dia nggak memperangkat debu nih, karena mungkin lebar-lebar kali ya celah antara si outsole-nya. Untuk outdoor gue kurang rekomendasiin karena ini kelihatan bukan pakai karet XDR, bukan pakai karet yang khusus buat outdoor, jadi dia bakal cepet habis, bakal cepet aus ya istilahnya, bakal cepet habis nih si outsole-nya. Untuk upper gue kasih lockdown-nya, untuk skor lockdown upper-nya gue kasih 9/10 karena hampir se Kyrie Irving. Kyrie Irving tuh nggak bisa gerak sama sekali kaki kita kan, tapi ini makin lama makin oke lah, lumayan cukup nyaman. Dan untuk cushion-nya gue kasih di 8/10 juga karena ternyata dia cukup responsif kalau dibandingin sepatu Kyrie Irving. Tapi dibandingin sepatu LeBron yang untuk ukuran gue 10/10 ya, karena empuk banget, itu dia masih kalah dibandingin LeBron. Jadi kesimpulannya untuk sepatu ini di harga 2,2 juta, kalau nggak diskon ya, ini cukup worth it lah dibeli dibandingkan kalian beli KD13, karena menurut gua walaupun cushionnya lebih enak di KD13, tapi tractionnya lebih bagus di sini. KD13 tuh ada sedikit masalah sama tractionnya, jadi sering kepleset review-review temen gua yang sering pakai ya. Dan untuk uppernya ini kalian harus sabar kalau pakai sepatu ini, sekali pakai kalau masih sakit, pakai aja terus. Makin lama dia makin ikutin bentuk kaki kalian dan makin gak sakit kalau lama-lama, udah enak banget. Dan untuk traction tadi gue udah kasih skor, jadi intinya sepatu ini recommended untuk kalian beli. Ya sekian review dari gue, terima kasih udah nonton. Semoga review-review selanjutnya lebih bagus dari ini ya guys. Thank you for watching. Nggak mau.